Lawan ini umur seket seket. Hai guys, selamat datang di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ditemani oleh Juan. Juan itu yang atlet ya. Di sebelah satunya ada Dito dan Erik. Ya sebenarnya ini udah lama ya videonya, tapi aku nggak sempet untuk edit. Bukan nggak sempet sih, cuman bingung aja mau cari topik pembahasan apa ya. Jadi di video kali ini aku ingin bahas mengenai caranya atlet menggendong. Karena akhir-akhir ini waktu aku gendong atau main sama partner yang levelnya itu masih ya bukan dibilang pemula juga sih, cuman kayaknya perlu untuk di cover gitu di beberapa titik, terutama buat yang cedera atau mungkin yang terakhir nih yang overweight. Jadi kalau orang yang overweight dan cedera itu biasanya kan geraknya itu susah. Ini kita lihat dulu ya. Cederanya itu yang terutama di kaki ya, entah itu lutut atau pergelangan kaki, ankle. Itu masih gerakan tubuhnya masih oke kalau memang pemainnya memang bisa main, cuman lagi cedera. Tapi kalau yang overweight itu biasanya walaupun udah bisa main, tetap footworknya itu pasti berkurang atau kurang gitu. Nah, aku ingin bahas itu bukan mengenai caranya gendong orang yang cedera atau caranya gendong orang yang overweight ya, yang footworknya lemah. Tapi aku ingin lebih fokus ke bagaimana caranya Juan itu bisa bikin tim kita, aku dan Juan tuh bisa menang. Walaupun memang secara skill lawannya itu memang enggak ini ya. Secara skill memang levelnya di bawahnya cuman ada beberapa yang ini sih ciri-ciri khas dari kedua pemain, yaitu Erik dan Dito, yang mungkin apa ya reaksi mereka itu atau refleksnya itu bagus dan defense-nya juga cukup kuat. Itu mungkin suatu nilai tambah ya, walaupun skillnya mungkin masih jauh di bawahnya Juan, tapi mereka masih punya nilai tambah gitu. Oke, yang pertama ya. Yang pertama, kita kalau gendong orang, mungkin Juan juga ya, harus lihat dulu orangnya itu bisa ngapain aja. Nggak semua orang yang kita cover atau yang kita gendong itu nggak bisa sama sekali atau lemah di kaki, nggak semuanya seperti itu. Kadang ada yang footworknya bagus, tapi skillnya juga bagus, dikasih backhand dimanapun juga masih bisa balik ya. Cuman nafas tua, jadi dikit-dikit cepat capek, atau mungkin startnya waktu ada bola dadaan gitu kagetan akhirnya mati karena refleksnya memang kurang. Nah itu kita perlu kayak bikin sel-sel atau digrupkan ya. Ini kira-kira pemain ini bisanya apa? Aku mesti cover atau ngimbanginnya itu di mana? Itu kalian harus tahu. Misalkan aku ini kan lemah di refleks, jadi udah nggak cepet lagi untuk refleks, jadi lebih banyak mainnya itu banyak kayak nebak-nebak. Kalau dikasih dadaan itu biasanya bingung atau cepet mati. Nah di situ biasanya yang gendong itu gak boleh buru-buru nyemes keras. Kalau nyemes keras sampai dibalikin dan ke arah ke mataku atau depanku, itu biasanya aku reaksinya lambat, gak bisa siap. Apalagi kalau digendong ya. Biasanya kalau waktu aku gendong itu biasanya aku bakal lebih siap. Jadi gerak itu
kayak kita itu harus gerak terus. Ini memang pemain yang benar tuh harusnya gitu, idealnya itu gitu. Jadi kakinya itu nggak boleh diem. Tapi kalau kita itu yang digendong itu biasanya lebih males. Kalau kita tahu ya, misalkan masuk 4 orang main di lapangan, terus aku dapet temen yang mainnya tuh bagus, pokoknya lebih bagus dari aku. Sedangkan lawan tuh nggak seberapa gitu mainnya. Kalau ditimbang antara ini ya, skillnya itu lawan tuh udah kayak lebih rendah skornya gitu. Nah itu yang bikin kita itu jadi malas. Jadi main tuh nggak kepingin cepet-cepet menangin, kalau bisa 15-0 atau 30-0 gitu ya. Tapi kita kayak mainnya lebih nyantai, terus kemana-mana tuh jalan kaki. Padahal harusnya itu kita kalau main cepat, apalagi double ya, main double tuh nah, harus selalu gerak kakinya supaya nggak reaksinya itu lebih cepat. Walaupun tangan tuh juga kayak ada gerakan lebih lemes lagi gitu tangannya, nggak boleh terlalu kaku juga. Lalu yang berikutnya kalian tuh harus belajar ini ya, kalau ngelihat atlet main, apalagi yang gendong kayak gini, kalian tuh lihat waktu misalkan aku yang servis, terus lawannya itu biasanya pengen dapat nilai atau poin cepat tuh biasanya kan suka ini ya, kayak jemput bola gitu, ya kayak atlet-atlet gitulah. Kadang-kadang kita kan mainnya slow, jadi walaupun bola servisnya nanggung tapi cuma di lob aja atau gimana ya. Tapi biasanya kalau lawannya udah kepingin menang gitu, pasti yang digendong itu waktu servis biasanya kan agak nanggung ya, karena mereka kan latihannya kurang untuk servis. Jadi lawan tuh langsung kayak jemput bola maju depan gitu, terus langsung sodok biasanya itu ke pojokan-pojokan lapangan. Jadi pojok yang kotak kecil tuh yang di pojok belakang kiri sama kanan, itu sasaran mereka. Kemarin tuh aku juga ya nggak gendong sih sebenarnya, tapi temanku itu overweight. Waktu aku servis, bola dari lawan tuh langsung dibuang ke pojokan kiri sama kanan dan aku mati. Jadi kita itu mainnya kan pindah bola ya. Sering kali udah dapetin bola, terus waktu servis aku servis mati. Terus ketika temenku yang servis, aku nggak overweight tapi juga nggak bisa ambil ke pojokan yang kiri sama kanan tuh, aku nggak bisa ambil. Terus gimana? Ini kan cuman pindah-pindah tok, nggak poin-poin gitu. Walaupun secara skill kita itu lebih unggul, tapi ya memang lebih tua. Jadi secara skill lebih unggul dan lebih tua. Bukan karena pengalaman, tapi lihat dari nafasnya juga dan ini refleksnya juga. Untuk gerak ke kiri kanan tuh masih lebih lincah aku sih, walaupun lebih tua dari partnerku, tapi partnerku overweight, lebih muda tapi overweight gitu. Nah terus triknya gimana? Ini kalau kita lihat Juan ya, ini kan Juan tuh sebenarnya masih ngufur gitu, jadi supaya poinnya lawan sama kita itu masih keket atau saling susul menyusul atau paling nggak tipis lah, daripada dia ngegas terus ini skornya jauh, lawan jadi malas main kan. Jadi biasanya itu kayak gitu. Terus kalau misalkan udah deket-deket poin kritis, itu nanti kita lihat Juan tuh triknya ya, waktu aku servis dia tuh dempet banget ke aku. Jadi misalkan normalnya itu kalau kita sama pemain depan yang servis tuh kan jaraknya kita jongkok terus sama raketnya ditodongin ke depan tuh bisa sampai hampir sekitar 5 cm mengenai pantatnya pemain yang depan gitu. Nah itu posisi yang umum yang biasa. Tapi kalau kita amati, kalau lawannya suka ini nyodok-nyodok itu dan partner kita itu kesulitan untuk servis yang tipis, nah itu kita boleh deketin lagi. Jadi kayak kita itu jadi pemain single, jadi
posisi ready-nya itu lebih kayak pemain single service. Kalau pemain double service-nya itu kan di garis T itu ya, ya nggak diinjek, tapi udah dimepet sama garis T itu. Tapi kalau pemain single kalian amati servisnya itu kayak agak mundur satu step ke belakang baru servis. Nah itu di situ. Waktu aku servis diinjeknya garis T atau sekitar 10 sentian dari garis T itu. Dan Juan itu dekat banget, jadi kayak jadi bayanganku. Itu disodok kan bolanya itu pasti ini harus ngomongin juga ya sama yang partner kita yang servis. Itu suruh nempatin ke daerah garis T. Jangan dibuang ke yang jauh, yang di kolomnya double. Jangan dibuang ke sana, nanti yang gendong kesulitan. Jadi buangnya ke garis T situ, nanti lawan tuh bakal ngasih silang. Kan maunya ke pojokan yang ini ya, pojok kiri atau kanan tuh berarti kan arah bolanya itu kayak segitiga kan. Jadi pasti silang gitu. Nah, semakin kita itu posisi ready-nya, ini pemain belakang ya yang gendong ya. Posisi ready-nya itu semakin kita tambah belakang, berarti tambah lebar kita ngambil atau jangkauan kita itu tambah lebar, jadi tambah sulit. Jadi lebih baik kita itu memang jaganya mepet sama pemain depan. Jadi waktu bolanya itu bakal disilang oleh lawan, itu udah kita cepat nerimanya karena lebih dekat sebelum tambah belakang tambah jauh ya kan. Jadi itu salah satu trik yang kita perlu ini pelajarin. Jadi kalau ngamatin atlet main tuh ngamatinya yang lebih detail, jangan cuman ngelihat kayak penempatan bolanya aja. Mungkin penempatan bolanya secara strategis itu bagus gitu ya, tapi waktu kalian tiru itu nggak bisa, soalnya skillnya kalian nggak sampai situ. Atau mungkin mereka itu latihan kayak di setting strateginya itu ada settingannya, kayak training yang teman-teman tuh biasanya kan ada yang namanya stroke. Dari belakang aku kasih lob, terus kamu nyemes silang ya. Terus nanti tak kasih bola deket net, kamu ngenet, terus nanti tak buang ke belakang, kamu mundur lob atau net silang gitu. Jadi itu kayak ada polanya dan dilatih terus menerus kalau atlet. Sedangkan kita kan nggak latih kayak gitu. Jadi kalau kalian ngelihat strateginya bagaimana caranya, ya bolehlah kita udah tahu dulu terus baru dilatih. Jangan kayak cuman kayak enak ya. Misalkan yang tadi ya, misalkan tadi Erik nyemes silang terus kita ngeblok buangnya itu net silang lagi gitu. Nah itu kalau cuman ngelihat gitu aja, kok enak ya, itu berarti strategi yang jitu untuk nempatin kayak seperti itu. Tapi kalau kalian tuh tangannya nggak biasa, nyoba net gitu, biasanya nyangkut atau mungkin out atau mungkin nanggung terlalu ke belakang, lawannya nanti masih bisa ambil gitu kalau terlalu belakang. Nah itu harus dilatih juga. Aku lihat Dito juga banyak bola-bolanya sebenarnya gerakannya dia itu otodidak banget ya, jadi nggak kayak atlet yang main gitu, tapi bolanya itu bisa tipis-tipis. Sering kali bolanya itu kena net terus masuk. Nah, tapi ya ini ya nggak bisa diandalkan. Makanya atlet itu kenapa kok nggak latihan ini? Kan dia punya banyak waktu latihan ya. Kenapa nggak latihan mepet-mepet di net aja? Jadi kamu kalau lawan Excelsen, kalian servis kena net terus masuk, atau nyemes kena net terus masuk, latih gitu aja terus sampai 21 poin. Kan nanti menang ya. Kenapa kok atlet nggak latih kayak gitu? Karena kalau balik, misalkan kena net terus masuk, tapi lawan bisa mengembalikan. Terus kamu nggak latihan yang itunya, yang biasa-biasa nggak dilatih, jadi mati juga. Dan alasannya sebenarnya kenapa kok atlet itu nggak ngelatih kayak gitu, karena memang itu nggak reliable gitu. Jadi itu cuman kayak untung-untungan kalau ngelatih seperti itu ya. Jadi kita latihannya itu ya yang
normal-normal aja yang lebih banyak rally tapi juga mendapatkan poin yang pasti. Nah, aku harap kalian tuh kalau main jangan main sama yang pinter-pinter aja. Biasanya boloy, aku senengan sama ini, soalnya bagus mainnya. Jadi merasa kayak rendah diri atau aku merasa pupuk bawang, nggak bisa, yang paling nggak bisa. Jadi aku perlu digendong sama yang lebih pinter-pinter gitu. Mainnya jangan minta ditemani sama yang pinter-pinter terus. Kadang-kadang juga ini ambil partner atau pilih partner yang malah yang lebih rendah dari kita atau yang biasa-biasa gitu, yang nggak terlalu hebat banget gitu. Karena apa? Karena kita itu coba untuk latihan refleks juga ya. Walaupun mungkin refleks itu mungkin dipengaruhi oleh usia, tapi kita bisa kayak ngelatih posisi siap, terus siapnya di mana, lokasinya ya, lokasinya itu di mana, terus posisi badannya siap tuh gimana. Terus kalau kita itu udah kayak mau ngegas itu, mainnya mau nambah poin cepet, kita itu harus ngapain. Nah kalau kita biasanya cuma digendong-gendong terus, lalu waktu yang lawannya itu hebat, yang gendong itu lagi males atau lagi kecapean, itu kalian udah nggak bisa apa-apa. Nggak mungkin orang yang biasanya itu mainnya kelemar-kelemar tuh jadi bisa main cepet, tuh nggak mungkin. Karena mereka itu nggak pernah latihan ini ya, nggak pernah latihan cepat gitu. Nah kalau orang yang biasanya mainnya itu random, main sama yang pinter bisa, yang nggak pinter juga bisa, terus ya sering juga gendong juga pernah, digendong juga pernah, itu bakal kaya gitu. Kapan ya aku kepingin cepet itu langsung bisa gitu, udah kepingin terus bisa. Sedangkan yang biasanya kelemar-kelemar kepingin cepet nggak bisa karena nggak ngerti caranya, nggak pernah dapat partner yang kayak gitu, nggak pernah dapat lawan yang kayak gitu. Ya beruntung sekali di grupku yang satunya, bukan yang di sini. Di sini juga ini sih lumayan kadang ada pemain baru, tapi yang di grup satunya itu lebih sering karena kurang orang, terus temennya ngajak temen jadinya lebih sering dapet orang baru atau teman baru gitu. Walaupun mereka mungkin datang cuma sekali, minggu depannya nggak datang lagi. Tapi nggak apa-apa. Kita bisa kaya. Kalau kalian mungkin mau niru caraku ya. Kalau ada orang baru, coba kamu partneran sama dia, sama di game berikutnya kamu lawan sama dia. Jadi lawannya dia. Biar bisa ini baca situasi atau baca menambah pengalaman. Kemarin tuh aku main sama teman yang baru kenal, ya temanku yang ngajak, temanku manggil dia Mas, berarti kan dia usianya lebih tua ya, mungkin setara sama aku ya. Nah itu mainnya udah kayak bapak-bapak, walaupun aku belum bapak-bapak mainnya, tapi dia itu mainnya lebih kayak bapak-bapak. Smash-smashnya jarang, banyak main ngelop-ngelop. Kita lihat kayaknya memang bagus sih mainnya. Jadi kita lihat orang main itu dinilai bagus tuh dari mana. Misalkan bisa backhand atau bisa nyemes, bisa apa gitu. Itu mungkin secondary aja. Tapi yang lebih masuk akal untuk dinilai bagus atau enggak itu enggak matian. Walaupun mainnya sederhana, cuman ngelop tapi nggak matian. Nah itu kan bagus ya. Waktu kemarin dirasani sih. Itu mainnya gimana? Jadi temanku perlu kayak penilaian. Temennya itu gimana mainnya? Bagus sih. Mainnya kan bagus. Aku kalau lawan dia memang bagus kayak ada beberapa titik yang aku memang kesulitan. Penempatan bolanya juga bagus, tapi kalau waktu aku partneran sama dia malah tambah capek sendiri karena ngeladenin ini ya, ngelop waktu ada bola yang enak nggak disemes atau cuman diblok aja,
terus lawannya jadi bisa mengembalikan dan rallynya jadi panjang gitu. Untuk usia yang udah mulai tua, banyak rally panjang, 1 poin tuh kira-kira 20-30 pukulan. Nah itu bikin cepet habis staminanya kalau kita nggak ngegas. Nah, satu lagi yang ini ya, kemarin tuh aku ngerasani sama coach itu. Katanya, eman ya kalau ada lihat teman-teman tuh main yang rutin main ya. Mereka otodidak sih. Reaksinya bagus, refleksnya bagus, defense-nya bagus, match-nya lumayan, terus ini. Cuman katanya coach-nya itu bilang, coach teman ya, bukan coach-nya dia, bukan coach-nya yang main. Itu dia bilang gini, sayang sekali orang yang itu footwork-nya aja yang kurang, harusnya dilatih. Kalau kita lihat di TV, lihat atlet-atlet itu main kayaknya gerakannya itu nyantai ya. Kakinya itu kayak gliding atau jalannya nyantai, tapi tepat terus lokasinya dia itu jaga di mana, antisipasinya dia jaga di mana. Itu dia bagus gitu. Ya itu pentingnya footwork supaya nggak capek juga ya. Jadi ngapain kayak kelihatan kakinya itu sibuk tapi kok mati-mati terus atau masih tetap nggak ini ya, nggak jangkau karena posisi siapnya mungkin terlalu tengah, jaganya nggak antisipasi bola, terus nggak nebak-nebak juga, instingnya itu nggak dipakai, ngandelin cuma refleks-refleks aja. Oh yes, satu lagi yang terakhir ya. Kalau kita itu partneran sama atlet atau kita yang digendong, itu biasanya yang digendong itu yang diincer. Nah, penting buat kita itu kalau kita yang digendong, penting buat kita itu tahu bagaimana caranya keluar dari tekanan. Contohnya ya, misalkan kalian tuh defense-nya nggak bagus, mungkin kalian nggak sempat latihan bagaimana defense yang bagus ya, nggak sempat training gitu. Usahakan mainnya itu nggak cuma ngelop-ngelop, jadi di smash, coba di blok kayak Dito itu kan lumayan bagus ya. Jadi defense-nya dia itu jarang banget dibuang ke atas atau dibuang ke sisi yang seberangnya atau silang gitu. Jarang banget main kayak gitu. Jadi cuman ngandelin ketipisan sama net, tipis-tipis gitu. Jadi kayak ngedrive, defense drive gitu. Itu juga bagus loh. Jadi itu caranya kita keluar dari tekanan. Terus misalkan kita itu waktu di belakang ya, terus sama lawan-lawan tuh pasti ngincer kan kiri kanan dan kiri kanannya nggak kelop. Kalau kelop tuh masih bisa bagus lah. Tapi karena ngedrive jadi harus pakai backhand kan. Nah kalau backhandnya nanggung-nanggung terus balikinnya nggak bisa sampai ke belakang ya ini cepet mati udah ditunggu. Yang kalian perlu ingat kalau waktu ngambil backhand yang kepepet, kalau bisa itu tipis banget, tapi kalau misalkan enggak, kalian harus ready untuk disemes silangannya. Jadi langsung begitu kita pukul backhand langsung siap-siap untuk balik ke tengah atau jaga di baliknya. Terus abis itu karena kita udah siap ya kakinya udah antisipasi, langsung buang aja bolanya yang ke belakang banget. Jadi kita nggak di belakang lagi. Kalau di belakang kamu dikasih kiri kanan mati. Jadi dibuang posisinya jadi formasi kiri dan kanan. Nanti ketika ada kesempatan biar partnermu yang nggak juli atau rotasi yang dia yang di belakang. Nah itu pentingnya kita main nggak monoton ya. Memang kadang kalau kita itu mainnya bodoh banget itu sama yang gendong biasanya ditaruh di depan. Tapi ya kalau di depan terus yang gendong itu cepet capek sih. Kalau atlet kan beda ya, jantungnya mungkin 2, paru-parunya 4. Tapi kalau kita yang gendong itu ya lihat-lihat situasi ya. Kalau yang gendong udah tua gitu ya jangan dipaksa untuk ini
untuk gendong kamu banyak-banyak gitu. Kalian juga harus berusaha. Yang penting itu ya kamu nempatin lokasinya itu udah bener. Jaganya kalau kiri kanan tuh jangan terlalu tengah. Terus selalu ikutin bola, lurusannya bola tuh di mana. Itu udah yang paling penting lah. Footwork itu nomor 2. Kalau kamu lokasinya bener, footwork kemana-mana tuh lebih cepat. Walaupun footworknya itu salah, tapi cepat masih bisa untuk cover daerah-daerah yang perlu di cover. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan komen, atau nggak ada pertanyaan komen aja, nggak apa-apa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.